Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Seta Dwi Antika, NIM 1611411028. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan saya di dalam buku kepelatihan olahraga, dan saya mendapatkan bab 3, yaitu dengan judul menetapkan sasaran atau yang biasa disebut dengan goal setting. Langsung saja kepada pendahuluannya. Dalam pendahuluan dalam menetapkan sasaran ini, saya mendapati 3 hal. Yang pertama yaitu penetapan sasaran ialah suatu mekanisme yang sangat penting guna memotivasi dan merangsang perilaku seseorang untuk mencapai suatu sasaran. Jadi, penetapan sasaran itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu dunia olahraga, karena ketika seorang atlet ataupun seorang pelatih tidak memiliki sasaran dalam akses fokus tujuan olahraga itu sendiri, maka sasaran itu akan tidak dapat memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, peranan yang penting dalam olahraga yaitu sasaran. Sudah saya sebutkan barusan, ketika sasaran tidak menjadi peran penting, maka suatu olahraga ataupun suatu kegiatan tidak memiliki tujuan tertentu. Dengan adanya sasaran, maka atlet akan bisa memusatkan perhatian dan mengarahkan atensinya terhadap action yang harus dilakukan. Jadi ketika seorang atlet sudah mendapatkan sasaran, misalnya si pelatih memberikan sasaran, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, maka seorang atlet mempunyai fokus, mempunyai semangat itu sendiri, dan dapat mengarahkan atensinya, mengarahkan semangatnya, mengarahkan tujuannya terhadap action yang harus dia lakukan. Selanjutnya, yaitu pentingnya sasaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya sasaran juga membantu atlet untuk mencurahkan perhatiannya. Dalam hal ini, kenapa kita menyebutkan bahwa, dalam buku, kenapa disebutkan bahwa adanya sasaran juga membantu atlet untuk mencurahkan perhatiannya. Jadi ketika seorang atlet memiliki dan diberikan sasaran, maka ia mempunyai emosional yang lebih untuk mencapai suatu tujuan yang ia harapkan. Yang kedua, yaitu atlet juga dapat mengatur rencana kegiatannya itu sendiri. Jadi seorang atlet sudah mendapatkan sasaran nih. Jadi dia sudah memiliki sasaran, sudah memiliki tujuan, tinggal ia dapat mengatur rencana kegiatannya bagaimana ia bisa dapat mencapai tujuan itu sendiri. Ketika atlet sudah diberikan sasaran, tapi dia tidak dapat mengatur rencana kegiatannya, maka bagaimana dia dapat memberikan waktu luang ataupun memberikan tujuan untuk latihan guna mendapatkan sasaran yang ia harapkan. Selanjutnya, yaitu mental atlet juga terbangun dengan adanya sasaran. Sama halnya dengan yang pertama, yaitu mencurahkan perhatiannya, mental juga sangat dan ikut andil besar dalam tujuan ataupun fokus ini. Maka ketika atlet mempunyai sasaran, biasanya dia memiliki emosional yang berlebih ketika, wah, saya harus ini nih, saya harus ini nih. Maka semangat dari fokus si atlet itu sendiri latihan, maka akan menggairahkan semangat ketika dia berlatih. Yang keempat, atlet akan dididik atau mendidik dirinya sendiri. Bisa disebutkan seperti yang saya tadi jelaskan, atlet akan dididik. Sudah jelas atlet akan dididik oleh seorang coach. Akan dididik oleh seorang coach, maka si atlet sudah mempunyai pegangan, sudah mempunyai suatu pegangan utama untuk menjadi guru, yaitu bisa disebut dengan coach. Atau mendidik dirinya sendiri ketika yang pertama mencurahkan perhatiannya, yang kedua mengatur rencana kegiatannya, yang ketiga mental juga terbangun. Maka secara tidak langsung pun dia mendidik dirinya sendiri agar dia mempunyai emosional yang lebih, memiliki dan dapat mengatur rencana dengan lebih, dan dapat menguatkan mental itu sendiri ketika dia sedang memiliki sasaran seperti itu. Selanjutnya,
kriteria penetapan sasaran. Jadi kriteria penetapan sasaran sebenarnya ada banyak macamnya dan ada banyak tujuannya. Ini saya menjelaskan 6 poin. Yang pertama, sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Dalam sasaran jangka panjang bisa dijelaskan seperti halnya ketika kita berlatih dalam jangka waktu misalnya seperti untuk persiapan PON atau Porprov ataupun Praporprov, maka kita memiliki jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya dalam jangka waktu 10 bulan nih, itu yang biasa disebut sasaran jangka panjang karena dapat menghasilkan goals-nya dalam waktu yang panjang. Beda ceritanya dengan sasaran yang jangka pendek. Jika dalam sasaran jangka pendek, sebelum terjadi sasaran jangka panjang, maka ada sasaran jangka pendek. Seperti halnya misalnya kita latihan dalam 1 bulan ada 4 minggu. Maka dalam setiap minggu harus ada sasaran jangka pendek. Misalnya minggu pertama, sasaran pada kaki misalnya. Oh, sudah ada effort lebih, sudah ada kenaikan, sudah ada peningkatan dalam minggu ini nih, dinaikkan lagi pada sasaran jangka pendek minggu kedua, misalnya seperti itu. Untuk yang poin kedua, ditetapkan secara spesifik dan subjektif. Yang dimaksudkan dalam ditetapkan secara spesifik, yaitu secara khas, jadi harus secara jelas, misalnya harus ini, harus itu, harus jelas secara spesifik. Selanjutnya, dapat diukur secara subjektif. Jadi kita meskipun memberikan sasaran juga harus by data. Jadi kita harus memiliki data dari sasaran-sasaran yang telah kita berikan maupun yang belum kita berikan. Selanjutnya yaitu didasarkan pada RPL atau Realistic Performance Level Athlete. Jadi sasaran ini pun sendiri juga kita harus melihat nyata si atlet ini maksimalnya dalam misalnya berat berapa kilo ataupun dalam realistik dia maksimalnya di berapa nih, kita harus tahu. Jadi kita meskipun satu tim pasti satu dengan yang lainnya pasti performance atlet itu sendiri-sendiri pasti akan berbeda-beda. Selanjutnya ditetapkan bersama oleh coach dan atlet. Yang dimaksudkan ditetapkan bersama oleh coach dan atlet, maka sebagai coach juga tahu maksimalnya si atlet dan sebagai atlet juga tahu maksimalnya dirinya sendiri. Jadi tidak bisa ketika coach menentukan sendiri si atlet harus melakukan ini, maka coach secara kasar dimaksudkan dalam arti egois karena tidak mengetahui titik maksimalnya atlet itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang kelima harus ditetapkan perseorangan atlet. Yang dimaksudkan dalam perseorangan atlet sama halnya dengan realistic performance level atlet. Jadi kita harus satu-satu dalam menentukan sasaran pada setiap atlet, meskipun kita terlingkup menjadi satu tim misalnya. Selanjutnya yang keenam yaitu tidak terlalu menetapkan banyak sasaran. Yang dimaksudkan dalam ini, maka ketika misalnya sasaran jangka pendek minggu pertama pada kaki, tapi kita melakukan evaluasi pada sasaran jangka pendek minggu pertama dari tangan sampai kaki, maka itu tidak akan sinkron, tidak akan sejalur ketika kita menetapkan sasaran kaki yang dievaluasi dari tangan ke kaki. Maka ketika kita menetapkan sasaran kaki, ya kita yang evaluasi kaki. Menetapkan sasaran tangan, evaluasi tangan. Kita melakukan sasaran tangan dan kaki, melakukan evaluasi tangan dan kaki. Harus sama seperti itu dan harus jalur seperti itu. Selanjutnya yaitu performance and outcome goals. Yang dimaksudkan ini yaitu performa bertanding adalah juga termasuk dalam sasaran. Maka atlet juga harus memusatkan perhatiannya pada penampilan secara bertanding. Jadi ketika performance goal kita menekankan pada kemajuan dalam penampilan sesuai dengan kemampuan, ataupun pada saat kita melakukan pertandingan, misalnya pada gerakan memukul. Ketika kita melakukan performance goal, kita harus melakukan benar-benar teknik yang bagus dan benar, tanpa memikirkan outcome goal-nya. Tapi beda cerita dengan suatu coach yang sudah mengharapkan outcome goals-nya, ataupun yang bisa disebut dengan hasil pertandingan, maka si atlet itu sendiri impossible untuk melakukan performance goal-nya pada saat pertandingan seperti itu. Tapi ketika seorang coach melakukan misalnya berpikiran ketika
si anak ini harus performance goal tanpa harus memikirkan outcome-nya. Maka atlet saya yakin akan melakukan penampilan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Beda cerita ketika kita sudah memikirkan hasilnya, tapi ketika kita sudah memikirkan hasil, maka seorang atlet akan kena mental, akan terlalu nervous mungkin pada saat pertandingan dan menghasilkan teknik yang belum tentu baik dan benar seperti itu. Selanjutnya, umpan balik atau feedback. Pada setiap akhir suatu tahap latihan diadakan penilaian terhadap prestasi atlet dengan membandingkan sasaran yang telah ditentukan. Jadi ketika kita melakukan latihan, ketika kita mendapatkan sasaran, ketika kita mendapatkan fokus untuk melakukan tujuan, maka kita juga harus mendapatkan hasil dari selama atlet itu sendiri berlatih. Jadi tidak mungkin ataupun jauh kemungkinan ketika kita sudah berlatih, tapi kita tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi ketika kita berlatih dan kita diberikan sasaran dan kita memiliki program latihan, maka kita harus juga mendapatkan feedback dari apa yang telah kita lakukan seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir lembar evaluasi. Lembar evaluasi itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kemampuan fisik, yang kedua kemampuan teknik, yang ketiga kemampuan taktik, yang keempat kemampuan mental. Yang pertama yaitu kemampuan fisik. Nah, untuk kemampuan fisik itu sendiri, misalnya pada fisik si atlet itu sendiri, misalnya kekuatan otot lengan, otot tungkai, otot perut, ataupun yang lainnya misalnya. Terus seperti pada kelentukan pinggang, kelincahan, daya tahan, ataupun yang lainnya. Evaluasi yang kedua yaitu kemampuan teknik. Misalnya pada kelincahan pada kaki, ataupun gerak kaki, yaitu seperti footwork, misalnya dalam maju mundur, berhenti, ataupun geser, seperti itu. Dalam sepak bola, misalnya seperti teknik seperti menggiring, ataupun mengoper, ataupun menangkap bola, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu kemampuan teknik. Seperti halnya pada tim-tim ataupun olahraga yang memiliki tim, itu sangat penting ketika pertahanan daerah, misalnya seperti man-to-man, ataupun penyerangan kilat, ataupun fast break misalnya. Selanjutnya yaitu kemampuan mental. Dari 4 kemampuan ini yang sangat penting sebenarnya pada kemampuan mental. Seperti halnya perilaku sebelum bertanding, dia nervous atau tidak, dia bagaimana sikapnya atau tidak, ataupun pada saat pertandingan berjalan dia dapat maksimal atau tidak, atau misalnya ketika olahraga kan selalu mendapatkan perhatian khusus dari penonton. Jadi emosi ketika diteriaki penonton bagaimana itu sangat berpengaruh pada kemampuan mental. Dan lembar evaluasi ini sendiri juga ini menyeluruh. Jadi semua olahraga, semua di dunia olahraga pasti ada harus dan jelas adanya lembar evaluasi. Mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai menetapkan sasaran pada bab 3 pada buku kepelatihan olahraga. Saya terima kasih dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pemaparan yang kurang berkenan ataupun penulisan dalam presentasi saya yang kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.